CR7, nama yang nggak perlu dijelasin panjang-panjang. Umurnya udah 40, tapi masih cetak gol, masih jadi headline dan masih bikin bingung soal masa depannya. Pencetak 936 gol ini lagi-lagi ada di persimpangan jalan. Kontraknya di Al Nassr belum juga ada titik terang. Negosiasi yang katanya udah berlangsung beberapa bulan terakhir malah mandek, gak ada kemajuan. Kalau situasinya begini terus, bukan gak mungkin musim panas ini Ronaldo akan cabut. Jadi muncul pertanyaan besar, kalau Ronaldo pergi, kemana dia bakal berlabuh? Banyak yang bilang ini mungkin jadi last days-nya. Entah itu 1 musim lagi, 2 musim, atau sekedar proyek jangka pendek. Klub mana yang realistis bisa menerima Ronaldo? Dan Ronaldo juga mau ke sana. Nah, ada beberapa klub yang masuk akal secara ambisi, finansial, dan peluang starter. Yuk kita bahas. Kalau ngomongin klub yang punya ikatan emosional sama CR7, jelas jawabannya Sporting Lisbon. Ini klub pertama Ronaldo di level profesional sebelum hijrah ke MU. Kebetulan juga Sporting lagi nyari striker baru. Victor Gyökeres kemungkinan besar akan pindah musim panas ini dan posisi penyerang bakal dicari. Secara romantis ini kayak naskah film, anak hilang kembali ke rumah, menutup karir di klub masa kecilnya. Tapi sayangnya realita nggak seindah skrip film. Sporting secara finansial bukan klub yang bisa bayar gaji CR7. Dia memang cinta Sporting dan pernah bilang soal kemungkinan kembali, tapi juga jujur menyebut itu nggak realistis untuk saat ini. Jadi walau rasanya manis banget, kemungkinan ini tipis banget. Apakah Ronaldo rela potong gaji besar-besaran dan fokus ke legacy, bukan duit? Lalu klub Chelsea sempat jadi bahan gosip pada waktu itu. Todd Boehly baru ambil alih. Ronaldo disebut-sebut bakal gabung, tapi akhirnya nggak jadi. Lalu sekarang dengan adanya Piala Dunia antar klub di depan mata, peluang itu muncul lagi. Bisa jadi Chelsea pengen manfaatin momen besar itu buat gebrakan. Nama Ronaldo jelas bisa ningkatin exposure dan marketing klub. Tapi dari sisi teknis, nah ini agak rumit. Mantan winger Chelsea, Florian Maloda, bilang kalau transfer Ronaldo ke Chelsea dulu itu lebih karena alasan media dan bisnis, bukan strategi sepak bola, dan dia agak salah. Skema main Chelsea sekarang butuh main muda, main mobile, dan bisa adaptasi dengan taktik dinamis. Ronaldo yang udah 40 tahun mungkin kesulitan ngejar itu semua, meski skill individunya masih cukup bagus. Jadi ya, kalaupun terjadi, ini lebih ke proyek jangka pendek, bukan solusi jangka panjang. Kalau ngomongin transfer yang masuk akal dari segala sisi, baik bisnis, gaya hidup, dan branding, maka MLS jadi opsi yang menarik buat Ronaldo. Mantan rekas timnya di MU, West Brown, bahkan nyaranin langsung, kenapa gak ke MLS aja? Messi udah ada di sana, dan kehadiran Ronaldo bakal bikin efek El Clasico Amerika. Fans pasti makin rame, sponsor berdatangan, dan dari sisi brand, CR7 bakal disorot bersama Messi. Ronaldo juga punya produk pribadi yang terus berkembang, dari parfum, fashion, sampai hotel. Amerika bisa jadi pasar strategis buat itu semua. Dan yang gak kalah penting, dia masih bisa bersinar di level kompetitif, walaupun beda atmosfernya dari Eropa maupun Asia. Masalahnya cuma satu, apakah Ronaldo siap menutup bab Eropa dan Asianya? Mulai petualangan baru di benua lain? Belum tentu. Karena juga ada rumor, Ronaldo sempat dikaitkan dengan klub Fenerbahce tahun lalu. Dan rumor makin panas karena Jose Mourinho sekarang resmi jadi pelatih mereka. Kita tahu sendiri, Ronaldo dan Mourinho punya sejarah manis di Real Madrid. Kadang gak akur tapi juga penuh respect. Ronaldo bahkan pernah bilang di wawancara tahun 2018, Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah dia punya. Katanya dia sangat detail dan berpikir secara analitis. Jadi reuni ini bukan gak mungkin. Tapi ada beberapa pertanyaan, apakah Liga Turki cukup menantang buat Ronaldo di sisa karirnya? Fenerbahce bisa jadi tempat Ronaldo bersinar lagi, tapi juga berisiko jadi hiburan akhir karir yang cuma sekelas rame lalu tenggelam. Lalu ada klub lain yang juga kencang dikaitkan dengan CR7 ini di Liga Arab Saudi, yaitu Al Hilal. Kabarnya serius tertarik buat datangin Ronaldo. Alasannya simple, gaji Ronaldo sekarang tuh masih tinggi. Gak semua klub Eropa bahkan yang tajir sekalipun mampu nutupin itu. Jadi satu-satunya cara Ronaldo bisa balik keluar Arab Saudi adalah kalau dia rela potong gaji gede-gedean. Masalahnya apa? Dia masih tetap ingin punya gaji gede. Kalau dia nggak mau stay di Al Nassr, tetap lanjut petualangan baru di Liga Arab ini karena bisa jadi pilihan paling realistis. Dan disinilah Al Hilal yang juga muncul kandidat kuat. Bermain di Al Hilal juga berarti tampil di turnamen besar, naikin exposure dan tetap dapat bayaran selangit. Sejauh ini kontrak Ronaldo hanya sampai 2025 di Al Nassr, tapi negosiasi buat perpanjang kontraknya mandek, entah soal durasi, gaji atau visi jangka panjang klub. Dan dia sempat bilang, Liga Arab bakal terus berkembang dan punya masa depan yang cerah. Tapi Ronaldo ngerasa proyek Al Nassr gak sesuai ekspektasi atau gak ada peningkatan. Bisa aja dia mutusin buat hengkang lebih cepat. Jadi kemana CR7 akan pergi? Sporting Lisbon memberikan janji nostalgia, Chelsea menjanjikan panggung besar, MLS membuka pintu peluang bisnis warisan global, Fenerbahce menawarkan reuni emosional dengan Mourinho. Al Hilal bisa juga dapat gaji selangit atau tetap stay di Al Nassr yang masih jadi rumah untuk saat ini.
Kalau menurut lo, kemana sebaiknya Ronaldo melanjutkan karirnya? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update sepak bola lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.